Assalamualaikum. Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Video kali ini kita akan membahas materi yaitu sel saraf. Jadi, bagaimana sih sel saraf itu bekerja? Yuk simak video berikut ini. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf. Sel saraf tersebut bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antar otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebelumnya, bagaimana sih cara kerja dari sel saraf tersebut? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya yang pertama namanya akson. Nah, bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Dan akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya melalui organ dari otot ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yaitu struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus atau inti sel. Inti sel merupakan suatu organel yang berisi materi genetik untuk mengatur dan perkembangan dari si sel saraf. Tahu nggak? Kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, karena kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf, tetapi bagaimana sih dengan transmisi impulsnya? Lalu, bagaimana cara otak kita? Misalnya menyuruh jempol kita untuk bergerak. Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf untuk mempertanggungjawabkan pergerakan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel. Dan di dalam kabel-kabel tersebut terdapat sel saraf. Di antara suatu sel saraf ke saraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan sil listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama. Kemudian, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf akhir akan menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan si jempol. Melalui pengertian proses ini lahirlah nama neuron. Dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kami dan kami mengucapkan selamat bagi yang baru bergabung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.